Terima kasih Pak Slamet. Alhamdulillahil fattahil mannan alladzi faddala dinana ala sayyidil adyan. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini teh antara ngaji dan tidak ngematak tengah we apa harga. Tapi hawa terus harga kesnya anak ya. Tapi untungnya materi sudah saya kirim ke HP. Jadi kita lanjutkan yang kemarin. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, saya lupa soalnya. Waktu kita mengaji bab jenazah, saya memberikan catatan tidak dalam bentuk tulisan. Dalam ingatan saya tidak, gitu. Tidak ya. Praktek langsung ya. Baik. Nanti akan saya berikan karena materi itu saya siapkan waktu ibu-ibu tuh Pak Hadi. Waktu ibu-ibu yang kemarin tuh yang ingin membahas jenazah, saya siapkan tulisannya. Jadi nanti insya Allah kalau tidak lupa ya, nanti saya kirim. Baik, bab yang kelima, malaikat dan kehidupan manusia. Kan terakhir kemarin itu nama-nama malaikat, bahwa ada dua nama yang sebenarnya tidak didasarkan kepada terangan yang sahih. Pertama, malaikat Ijrail. Nama Ijrail itu tidak ada dalam hadis yang sahih. Dalam Quran disebutnya sebagai malakul maut saja. Kemudian yang kedua adalah malaikat penjaga surga, yang sering kita dengar namanya adalah Ridwan. Itu pun tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Sementara nama-nama yang lain memang ada. Baik, bagaimana para malaikat itu menyertai perjalanan hidup kita? Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 disebutkan, lahu mu'aqibatun min baini aydihim wa min khalfihim yahfazunaha min amri ilaihim, min amrillah, maaf ya. Jadi lahu, jadi bagi manusia ya, itu ada yang disebut dengan mu'aqibatun min baini aydihim wa min khalfihim. Ada malaikat-malaikat. Jadi mengapa malaikat disebut mu'aqibat? Karena dia mengikuti. Karena kata aqabah itu artinya adalah mengikuti. Mu'aqibat artinya yang menyertai, yang nuturkin. Jadi bagi setiap manusia ya, itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti. Dan itu berlangsung secara bergiliran, mengikuti di depan ataupun di belakang, yang menjaganya atas perintah Allah. Jadi kita ini ternyata dijaga oleh Allah itu dengan memerintahkan malaikat melakukan penjagaan kepada kita manusia. Pertanyaannya kan sederhana, mengapa kita harus dijaga? Sebab nanti akan ada hadis yang menyebut bahwa setiap kita tidak hanya disertai oleh malaikat, tapi juga disertai oleh jin. Dan kita tahu bahwa jin yang kita sebut sebagai qarin itu rata-rata adalah menitah kita untuk melakukan al-fahsya dan al-munkar, keburukan, kejelekan, sesuatu yang keji, yang tidak patut, mendorong kita untuk bersikap kasar, keras, marah,
Pokoknya la amaratun bisu, seperti sifat dasar dari nafsu yang Allah karuniakan kepada kita. Nitahna teh karena hal-hal anu boreng. Nah, sementara Allah tidak menghendaki hamba-hambanya itu berperilaku jelek, berperilaku buruk. Maka diperintahkanlah malaikat, dititahkanlah malaikat untuk menjaga dia. Nah, kita tahu bahwa malaikat itu menyertai kita bahkan ketika kita masih di dalam kandungan sampai kemudian lahir. Nah, berbeda halnya dengan jin yang baru menyertai kita ketika kita dilahirkan. Begitu borojol langsung disamperkeun ku jin anu disebut setan. Tapi kalau malaikat seperti yang kita tahu, di ketika usia 4 bulan itu kan malaikat itu diperintahkan Allah untuk meniupkan roh sehingga janin itu menjadi hidup. Pada usia itulah kemudian ditetapkan segala hal yang kita sebut sebagai takdir. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan, bahkan surga nerakanya. Saya masih ingat pagi tadi atau pagi kemarin itu Pak Endang kalau tidak salah, atau Pak Tata yang menyampaikan bahwa, atau Pak Aceh bisa itu ya. Jadi ada orang yang sudah dicatat menjadi penghuni neraka. Amaliatnya sejak dia mulai taklif, dikenai taklif maksud saya, itu amalnya soleh semua, baik semua. Tapi nanti di penghujung hidupnya dia melakukan dosa yang menyebabkan dia masuk neraka, maka dia menjadi ahli neraka. Pun sebaliknya, ada orang yang sejak dia dikenai taklif melakukan perbuatan-perbuatan jelek, sampai di penghujung hidupnya dia sekedar mengucap la ilaha illallah dengan sepenuh keyakinan, dia menjadi ahli surga. Jadi ini untuk menunjukkan betapa kuasa Allah itu tidak bisa ditentang dan dibantah. Kita tidak bisa menilai manusia baik hari ini sampai dia wafat. Numatak ulah lah nyen autobiografi ke waktu jelmana masih kan hirup. Kabeh punten aralus. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang keliru. Manya buku rek ditarik deui siga si Rismon. Ya, narik buku nu pernah diterbitkeunana itu kan menjadi cemoohan. Para ulama salaf itu mengingatkan kita bahwa kita jangan pernah memberikan penilaian kepada manusia sampai manusia itu meninggal. Nah, baru setelah meninggal bolehlah kita memberikan penilaian bagaimana orang itu. Nah, dengan menyadari betapa malaikat itu dekat, maka tentu kita diharapkan bisa memiliki rasa muraqabah bahwa kita diawasi. Muraqabah itu artinya diawasi. Kan aya malaikat raqib nih ya, malaikat pengawas. Ya. Jadi kemanapun kita, ini malaikat yang disebut sebagai malaikat penjaga. Wa inna lahum laha fidun kiraman katibi. Ya malu ya lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui apapun yang kalian lakukan. Kiraman katibin, dia itu semulia-mulia pencatat. Itu yang disebut malaikat hafadzah itu. Nah, dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa penjagaan hakikatnya adalah penjagaan Allah. Hanya Allah menitahkan malaikat untuk menjaga kita, dan mestinya kita bersyukur kepada Allah itu. Ya Rabb, saking cintanya Engkau kepadaku, saking sayangnya Engkau kepadaku,
kemaha wijaksanaan Engkau padaku, Engkau telah sudi menitahkan malaikat menjagaku. Ya Rabb, aku mohon malaikat itu tidak lepas dari diriku, agar aku tetap terpelihara dalam segala keadaan, di setiap situasi. Selalu akan ada yang mengingatkanku ketika aku akan berbuat salah. Selalu ada yang menyadarkanku ketika aku berbuat salah, sehingga aku bisa cepat beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Nah itu. Ngan dina bahasa karuhun masuk disebut eta teh leluhur. Tidak, itu adalah malaikat yang mengingatkan kita. Nah, jadi malaikat akan menjaga, selain menjaga, dia juga ditugasi untuk mencatat setiap perilaku kita. Malaikat itu kan baru menyingkir di dua keadaan. Keadaan ketika kita bersenggama, suami istri, berhubungan suami istri, kemudian ketika kita berada di toilet. Tetapi malaikat akan menjauh dari kita ketika kita berbuat maksiat. Jadi ketika setelah dia mencatat, dia akan pergi sampai dia selesai melakukan kemaksiatannya. Karena malaikat adalah makhluk yang paling tidak bisa melihat kemaksiatan. Karena malaikat itu la ya'suna ma amarahu. Dia tidak akan memaksiati, menentang apa yang telah diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Dia akan melakukan hanya apa yang diperintah. Jadi ketika dia melihat manusia melakukan kezaliman, dia tidak ingin melihatnya. Dia akan mencatatnya dan dia akan menyingkir dengan marah. Malaikat. Nanti kita jelaskan amaliat apa yang malaikat senang, amaliat apa yang membuat malaikat melaknat. Nah, di sini disebutkan bahwa yata'aqabuna fikum malaikan bil laili wa malaikatu bin nahar wa yajtami'unahu fi sholatil fajr wa sholatil asr. Ini kata Nabi, para malaikat datang kepada kalian hilir mudik silih berganti. Jadi malaikat itu datang kepada kita secara bergantian. Jadi betapa hebatnya manusia ini. Diaping, dijaring, dijaga ku malaikat anu beda-beda. Dan malaikat itu ada malaikat malam, ada malaikat siang. Mereka berkumpul pada waktu salat subuh dan begitupun ketika salat asar. Mengapa kemudian salat subuh itu menjadi sangat harus diperhatikan oleh kita dari sisi waktu pelaksanaan? Harus setepat-tepatnya. Pokoknya ma'as sholatu li waktiha, li awalil waktu. Jadi harus di awal waktu. Mengapa? Karena di subuh hari itulah dua malaikat yang bertugas itu gantian shiftnya. Menjaga malam, dia akan pergi pulang. Kemudian datang yang menjaga siang, yang menjaga kita di siang hari. Aku mau di pabrik, di perusahaan kan, lamun sip-sipan gitu. Jadi mual bubarlah tak karyawan menu hijilina datang untuk memastikan bahwa mesin itu tidak berhenti, kan begitu. Pun malaikat. Mengapa Nabi SAW kemudian menyebut bahwa sholat malam yang terbaik itu di akhir malam? Karena akhir malam itu adalah pergantian shift malaikat. Jadi kita mendapatkan keuntungan ganda. Dicatat ku malaikat nu jaga peuting, dicatat ku malaikat nu jaga beurang. Satu amal dicatat oleh dua malaikat penjaga. Wah, itu berapa kali lipat kita mendapatkan keuntungan. Sholat subuh, sholat asar pun demikian. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa ciri seseorang itu terkena penyakit nifak, meskipun tidak serta-merta menjadikan dia munafik, penyakit nifaknya
adalah ketika dia sudah mulai malas melaksanakan sholat subuh dan asar itu. Bahkan nanti ditambah sholat isya. Nah, kemudian malaikat juga akan mendoakan orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Ini Rabbana wasi'ta. Ini rahmatun, kok sini tulisannya jadi kayak begini ya. Faghfirli ladzina tabu wattaba'u sabilaku, dan ampunilah orang-orang yang melakukan pertaubatan sekaligus juga mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besarnya sekali karunia Allah yang diberikan kepada manusia ini, karena ada permintaan ampun yang disampaikan oleh malaikat. Kemudian malaikat juga menghadiri majelis ilmu. Nah, ini insya Allah malaikat ini sedang menyaksikan kita bareng-bareng bersama kita. Ya. Jadi innalillahi malaikatun aw malaikatan yatufuna fi turuk ya yaltafisunahu az-zikra. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling jalan-jalan mencari majelis zikir, yaltamisuna majelis zikrat. Ini untuk memastikan bahwa setiap majelis ilmu yang dihadiri oleh manusia itu juga dihadiri oleh para malaikat, dan kita harus bersyukur bahwa kemudian malaikat itu senantiasa menyertai kita. Nah, kita tidak bisa sekarang ini berpikir bahwa kita melakukan segala hal itu seorang diri dan tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengikuti. Tadi kan disebutkan lahu mu'aqibatun, bahwa bagi setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengikuti. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap langkah kita itu benar-benar terukur. Langkah kita terukur, kemudian didasarkan kepada pemikiran bahwa setiap apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar di mata Allah. Ya. Baik. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka. Jadi Rabbana, ya Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmah dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, maka hendaklah ampuni orang-orang yang bertaubat kembali ke jalan-Mu dan mengikuti jalan. Begini, syarat taubat itu kan satu, berhenti dari kemaksiatan yang kita lakukan, bener ya? Orang rek taubat tapi masih aya di lingkungan anu etanya teu bisa. Jadi kita berhenti dulu, itu syaratnya. Kemudian yang kedua adalah menyesali. Menyesali atas apa kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Setelah itu ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Nu terakhirna tuturkeun ku amal soleh. Jadi berapa tuh? 4 ya. Berhenti, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi, dan yang terakhir adalah melakukan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan dan kebaikan-kebaikan. Innalillahi malaikatun yatufuna fit turuk. Malaikat Allah itu ya, mereka berkeliling ya, fit turuk itu jalan-jalan, yaltamisuna ahla zikri. Siapa yang mereka cari itu? Yani ahlu zikri. Para ulama hadis memaknai ahlu zikri ini dalam majelis ilmu. Jadi orang yang rajin sekali untuk melakukan pencarian ilmu, muzakaratul ilm. Jadi apa tuh? Mendiskusikan ilmu. Jadi lain ngobrol ngalor ngidul, tapi benar-benar membicarakan tentang ilmu.
Dan malaikat bersolawat serta mendoakan hamba-hamba Allah. Di antara orang yang didoakan malaikat itu adalah pertama, orang yang duduk menunggu salat. Di mana? Di masjid ataupun dimanapun. Mata panaya bahasa bahwa hirup urang diatur ku sholat. Waktu hirup urang diatur ku waktu sholat. Sesungguhnya kita ini sedang menunggu sholat dari waktu ke waktu. Yang lain mestinya dijadikan sebagai apa? Sampingan. Lain sebaliknya. Itu idealnya seperti itu, yang semestinya. Meskipun kita sedang di rumah tidak melakukan apapun, ninggalian jam zuhur seberang, nah itu bagus itu. Nah. Kan iya mah geus puguh di surga nanti. Pan orang sok agendakeunnya, mengagendakan sesuatu yang akan kita lakukan, benar enggak? Kemudian diperhatikan benar itu kalender dan juga jamnya, di tanggal saanu jam saanu. Sementara yang setiap hari kita tidak agendakan hanya karena kita menyebut itu sebagai rutinitas. Ya sholat, nggak rutin wae. Padahal tidak demikian. Sholat zuhur yang kemarin itu beda dengan sholat zuhur yang sekarang. Sholat maghrib nu kamari beda dengan sholat maghrib nu bieu. Sholat isya yang kemarin beda dengan sholat isya nanti yang akan kita lakukan. Pernah tidak kita pada satu ketika kita sholat itu, tiba-tiba kita mendapatkan pemahaman baru tentang bacaan Fatihah yang kita baca. Tapi tentu dengan syarat bahwa bacaan Fatihah itu dibaca dengan tartil, terusuk. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ayat eta rek kumaha maknana kan itu. Nah, yang disebut dengan tartil itu para ulama ahli baca itu menyebut dia membacanya dengan pelan, seayat motong ayat di mana, balikan dina di mana, ini sudah tartil. Nah, jadi bukan keindahan, sebab kalau indah itu yang disebut dengan tahsinus saut, membaguskan suara. Bahkan Nabi menyebutnya sebagai mazamir Daud, serulingnya Daud. Jadi Nabi Daud kalau sedang memuji Allah itu karena luar biasa indahnya sampai besi saja meleleh, gunung saja sampai kemudian merunduk sujud. Wah, itu teka bayang di zaman Nabi Daud eta. Ya. Jadi Nabi Daud mah lamun rek nyieun alat tina besi teh tinggal ngahaleuang we. Bertasbih kepada Allah karena besi itu akan menjadi lunak sedemikian luruh. Tanu soleh mah itu. Dan memang indahnya luar biasa. Dan Nabi pernah menyebut bahwa ada sahabat yang kalau membaca Al-Quran itu seperti senandungnya Daud alaihissalam. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini salah satu ahli baca Al-Quran dari 10 ahli baca Quran di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Itu Abdullah bin Mas'ud. Orang yang dulunya tidak dihargai oleh siapapun karena kondisi fisiknya, tapi ketika masuk Islam dia menjadi ahli ilmu, bahkan dijuluki sebagai Bahrul Ulum, lautan ilmu oleh Abu Musa al-Asy'ari. Itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi ilmu telah berhasil mengangkat derajat seseorang yang pada awalnya dia dihinakan. Nah. Yang kedua, dia akan mendoakan orang yang berada di saf pertama sholat, saf kahiji sholat ya, pas waktu sholat didoakan. Ketiga, orang yang menyambung saf. Jadi ketika misalnya saf itu terputus, maka dia isi sehingga antar saf itu tidak tidak terpotong atau terputus itu ya. Itu malaikat. Kemudian dia akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, ketika kita mendengar istilah mengajarkan kebaikan, jangan dipikir itu hanya kiai ustadz ajengan. Jangan. Semua orang
yang memberikan pelayanan kepada orang lain agar orang lain itu bisa mengenal kebaikan dan bahkan melakukan kebaikan itu, maka malaikat ngadoakeun. Jadi maksud saya bahwa urang entong nungguan pinter heula, urang ulah nungguan loba heula ilmuna. Satungtung eta nu aya di urang teh kahadean, sok ajarkeun ka nu sejen supaya nu sejen ngadenge eta kahadean teh. Terus yang lain itu mengikuti perilaku baiknya. Nah, itu malaikat pasti mendoakan. Jadi kali lagi bahwa mengajarkan kebaikan jangan selalu ditempelkan kepada ajengan ustadz kiai nyata mengis puguh da ahli ilmu. Tapi setiap orang memiliki kesempatan untuk mengajarkan kebaikan. Mantap dalam hadis kan disebut baligu ani walau atau mandala alal khair, bahwa siapa yang menunjukkan kepada kebaikan falahu ajr, maka dia akan mendapatkan pahala kafailihi, seperti orang melakukannya. Jadi untungnya lamun orang yang mengajarkan kebaikan atau mencontohkan kebaikan, bahkan menunjukkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya, nunuturkeun ka urang. Sebaliknya lamun urang ngajarkeun ka goreng ini sarua, maka kita akan mendapatkan limpahan dosa atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang kita ajari dosa itu, tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang yang melakukannya. Jadi adil. Gitu. Kemudian malaikat akan mendoakan orang yang makan sahur. Numatak ulah bahasa kieu ada orang mah kuat teh sahur ge rek puasa we. Tidak. Karena sahur itu disebut sebagai berkah oleh Nabi. Maka siapa yang menerima berkah Allah pasti malaikat senang dan pasti akan mendoakan kebaikan kepada orang yang makan sahur. Jadi jangan merasa kuatlah teh sahur kita naon. Malah jadi sombong orang teh, orang mah kuat nya teh sahur. Keliru. Justru yang terbaik adalah ketika kita hendak berpuasa bersahur. Karena di makan sahur itu ada barakah dan tentu malaikat senang ketika manusia mengambil barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat pun akan mendoakan orang yang menjenguk ngalayat anu gering, orang yang sakit. Malah gurunya guru saya, karena saya mendengarnya dari guru saya, gurunya guru saya itu pernah menegur muridnya yang menengok dia ketika beliau sakit itu. Jadi guru saya itu ngadongikeun bahwa gurunya kalau ditengok, kalau kita tidak meminta doa dari orang yang sakit, itu akan ditegur. Ya kan biasanya orang ngadoakeunnya nu geuringnya, sing cager, sing geura pulih, sing sehat deui dan macam-macam yang lain lah gitu. Tapi akan lebih bagus kalau misalnya orang yang menengok pun minta doa dari orang sakit. Eta ge lamun nu geuringna lain keur sakarat. Nya ayeuna mengapan kitu dipenta doa jangan juga. Meureun ceuk ieu ge jadi keul aing boro-boro ngadoakeun mana urang keripuh ya. Ya tentu sakit yang masih bisa berkomunikasi ya. Jadi setelah kita mendoakan dia, kita boleh mendoakan minta doa dari orang yang sakit. Mengapa demikian? Pertama, ketika kita menengok itu malaikat mendoakan kita, itu satu. Yang kedua, ketika kita mendoakan orang yang sakit, itu memang semestinya orang yang sehat mendoakan orang yang sakit agar sembuh kembali. Tapi yang lebih penting, ini logikanya ini, karena orang yang sakit itu biasanya orang yang sangat dekat kepada Tuhannya. Jadi kegering mah lisan teh asa teu eureun nyebut astagfirullah, lamun ngarasakeun ka nyeri misalnya. Iya enggak? Ketika kita sakit itu kita kan mengingat Allahnya lebih banyak daripada ketika kita sehat. Nalika sehat mah boro-boro ingat ke Allah kan. Tapi kegering mah humarurung. Ya Allah, malah sok nyalahkeun Allah, dosa naon ari abdi. Cek Allah teh loba maneh mah dosana. Make nanyakeun ka aing sagala itu. Nah, kata hadis qudsi itu disebutkan itu dalam Sahih Muslim itu. Jadi babu fadli yadatil marid judulnya itu. Bab keutamaan ngalayan anu gering.
hei hamba Allah, kenapa kamu tidak menjengukku ketika aku sakit? Nah, begitu kata Allah. Mengapa kamu tidak menengok saya ketika saya sakit? Kemudian kita balik nanya, ya Allah, bagaimana caraku menengokmu ketika engkau sakit? Apakah pula engkau sakit? Tuh, ketika si fulan sakit, kamu tidak datang menjenguknya. Padahal ketika engkau datang menjenguknya, aku tepat berada di atas kepalanya, di sisi kepalanya. Itu etah diskusi ya. Jadi lamun orang ngalongok nu gering teh nya yen nu geuringna soleh gitu nya. Ari nu geuringna gejul mah nya Allah geus ngadeukeutan. Ya mah jelema soleh rajin salat, rajin ibadahna. Tah lamun geuring pan otomatis ya kalimat Allah teh kaluarna loba pisan. Nah, kata Allah itu aku tuh sedang berada di dekatnya. Kenapa kamu tidak tengok? Padahal kalau kamu nengok, maka akan berikan kebaikan apapun yang kamu minta. Nah, matak eta cek guru tadi menta kan nu geuring pangdoakeun. Nah, jadi lamun urang kieu misalna kan nu geuring teh sing sabar, sing ikhlas tawakalnya. Mugia Allah eta digugahkeun. Mugia Allah Subhanahu wa taala ngadamangkeun anjeun, nyehatkeun deui anjeun, tah misalna kitu. Tapi oke kieu, tapi punten doakeun abdi nya. Abdi teh nuju gaduh ka palai, nuju gaduh ka hoyong. Palai naon atuh ari anjeun teh? Kuring hoyong punya istri 2 misalna gitu. Bisi we kitu nya. Sebab dikabul eta. Atau ya Allah, mugia ieu nu teu damang teh sing disehatkeun deui, sing dipulihkeun deui. Tapi cing bang doakeun kuring naon? Heuh pang doakeun ka Allah. Barudak kuring sing saroleh, sing jembar rezekina, sing digampilkeun sagala urusan. Ah eta tenanan. Merecek nu geuning teh manengan ngadoakeun kuring sehat ari maneh loba pamentana. Licik sorangan. Tapi itu benar itu, ya. Itu yang diajarkan ini. Jadi mendoakan sekaligus juga minta didoakan. Gitu. Nah, kemudian orang yang bersedekah dengan ikhlas. Dan ingat bahwa kalau ini kita tahu ada hadis dalam riwayat Imam Muslim itu. Itulah mengapa ayat disebutnya cenah sedekah subuhnya. Nah, itu. Sedekah subuh, sedekah nupang isuk-isukna, sebab malaikat langsung akan minta kepada Allah, ya Allah, gantikanlah apa yang telah ia berikan kepada orang itu. Ya. Baik, satu lagi ya, sampai pas isya lah mudah-mudahan. Malaikat dalam perjalanan manusia menuju akhirat. Dalam Quran surah An-Nahl disebutkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, thayyibin itu dalam keadaan baik. Artinya iman, dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Dua itu saja lah yang penting, beriman dan beramal soleh. Kan innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nanti ada tugas lain, tawasau bil haq tawasau bis sabr. Ketika meninggal kita dalam keadaan beriman benar kepada Allah. Mengapa disebut beriman benar? Keimanan yang benar itu adalah keimanan yang tidak dicampuri oleh syirik. Jadi henteu dicampuran ku kamusyrikan, betul-betul lurus mengimani Allah itu tanpa cacat sedikit pun. Yang kedua beramal saleh, itu yang disebut dengan mati dalam keadaan baik. Maka malaikat akan mengatakan salamun alaikum, kedamaian atas kalian semua. Hari ini kalian akan mendapatkan kedamaian. Jadi ketika dimatikan itu, ketika dimautkan itu. Dan malaikat akan bilang udkhulul jannata, sok arasuk maraneh ka surga bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kamu lakukan dulu. Jadi amaliat kita itu menjadi kendaraan kita masuk surga. Amaliat soleh tentu.
Jadi amaliyah kita itu akan menjadi kendaraan kita masuk surga, akan menjadi tiket kita untuk bisa masuk surga. Tentu yang tadi disebutkan, beriman kepada Allah dasarnya. Sebab amal baik sebaik apapun kalau tidak didasari oleh keimanan bahwa aku melakukan ini karena Allah, maka itu tidak akan dihargai. Amilatan nasibah. Ya. Nah, oleh karenanya kita harus perbanyak itu amaliyah soleh itu. Karena dengan semakin banyaknya amaliyah soleh kita, kemungkinan kita masuk surga tanpa hisab itu besar. Atau kemungkinan kita masuk surga tanpa mampir ke neraka itu cukup besar. Kan tadi disebutkan, ayat jelema Islam, tapi Islamnya itu bener. Dimimiti taklif nepikeun karek mautna, tapi pas rek mautna ikhlasna ka cida kalau asup surga memang. Ngan bakal ditembongkeun heula neraka keur manehna supaya ngasaan tina sagala rupa kasalahan-kasalahan. Beda jeung lamun maafnya di kufur kafir lah memehna. Ari pas ayeuna syahadat sajam kemudian maut. Lah itu mah bebas pisan mereka. Luar biasanya. Itulah Allah. Nah, mun itu adil gitu nu kakara asup Islam asup surga langsung. Ari nu tadi nu Islam nanti orok katakan begitu, asup neraka heula. Ingat, seperti kita masuk rumah seseorang. Rumah orang itu kan punya aturannya sendiri, ya lah. Saya masuk ke rumahnya Pak Tata. Pak Tata punya aturan bahwa tamu itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, bahwa tidak ini jangan disentuh, dan tiba-tiba saya bebas saja melakukan apapun sekehendak kita. Nah, maka tentu kita akan dikenai sanksi. Untung tadi usir lagi kan. Islam itu kalau diibaratkan rumah adalah rumah yang punya aturan main. Nah, ketika kita sudah mengatakan Islam, maka aturan itu yang berlaku pada kita. Nah, urang teh kadung geus doraka heula. Padahal geus nyaho ya Islam teh ngalarang ieu, ngalarang itu, nitah ieu, nitah itu. Tapi kita tidak kerjakan itu. Bahkan yang dilarang kita lakukan. Ya tentu akan dihukum. Sementara itu tadi ya pan manehna can asup imah, bebas melakukan apapun. Ya karena itulah keyakinannya. Tapi ketika dia masuk rumah, dia disiplin minta ampun, mengikuti apapun aturan rumah. Ya dia tentu akan mendapatkan kesenangan luar biasa. Nah, ini yang harus dicatat oleh kita. Ma min ahadin illa waqad wukila bi qarinuhu minal jinni wa qarinu minal malaikah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ini telah ditugasi temannya dari jin dan dari malaikat. Ini. Jadi kita ini telah disertai oleh jin dan malaikat. Nah, kemudian Siti Aisyah bertanya, "Wa anta ya Rasulullah? Apakah engkau termasuk yang disertai oleh malaikat dan jin itu?" Kata Nabi, "Iya. Juga kepadaku. Hanya saja Allah Azza wa Jalla menolongku atas si jin korin itu, maka ia masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali kebaikan." Jadi korin urang teh pasti nu jahat, dan Nabi telah mampu menunjukkan korinnya sehingga dia masuk Islam. Jadi jin kafir tah nu ngaturan urang teh. Sebab mun jin muslim ada eueuh naon ngaranna teh? Eueuh kepentinganana untuk menyertai kita. Sekali deui. Korin kita itu pasti jin kafir. Karena Nabi ngomongnya begitu. Apakah engkau juga disertai oleh korin dari bangsa jin? Ya. Cuma kemudian ia telah ditundukkan sehingga dia Islam. Dan dia akhirnya tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Lalu nanti dibarengan ku malaikatnya. Ayah malaikat, ayah jin. Setan di bangsa jin. Kita bisa tidak itu menaklukkan setan korin dari setan bangsa jin? Para sahabat dan auliaullah itu adalah orang-orang yang berhasil menaklukkan korinnya itu sehingga dia tunduk. Tapi yang harus diingat bahwa jin yang muslim itu tidak akan pernah mengganggu kita dan tidak akan menawarkan diri menolong kita. Itu yang dicatat. Mengapa?
Karena mereka tahu betul apa yang dititahkan Allah itu. Kamu punya tugas sendiri, lakukan tugasmu. Seperti manusia punya tugas sendiri. Jadi bahasa ayah jin korin anu bantuan orang karena keadaan lain. Karena jin korin yang menempel pada kita itu adalah jin-jin jahat, jin-jin kafir. Persoalannya kita mampu tidak mengalahkan dia untuk tunduk patuh. Gitu. Enak ya kalau samping kanan ada malaikat, samping kirinya jin nunggis ditundukkan. Pasti kita akan senantiasa melakukan kebaikan. Pasti. Ya. Nah, kemudian tadi malaikat yang datang di usia 4 bulan itu ya, meniupkan ruh, kemudian wai umar bi arba itu rezeki, ajal, amal, kemudian bahagia atau susahnya. Nah kemudian nanti terakhir ini ya, malaikat ketika sakratul maut, saat kematian tiba, malaikat datang sesuai dengan keadaan orang yang akan meninggal. Jadi malaikat itu datang dengan rupa sesuai dengan keadaan orang yang meninggal. Lamun jahat wajahnya jahat, lamun baik wajahnya baik. Itu malaikat maut itu akan malih rupa sesuai dengan kondisi calon yang akan meninggal itu. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alimul malaika, maka malaikat pasti akan turun kepada mereka dan akan mengatakan kalian jangan takut, jangan bersedih, dan kalian harus bergembira karena surga akan kamu dapatkan seperti yang telah dijanjikan. Kan betapa indahnya ya kematian kita. Lamun malaikat datang tong sieun, tong sedih. Sebab tempat mana itu surga. Geus dibejaan tah, memeh dicabut nyawa teh. Ya. Saya pernah ceritakan bagaimana malaikat maut itu datang kepada Nabi ketika kematian menimpa beliau. Ngetok pantau heula, salam heula, ditarima ku putrina Fatimah Zahra. Kemudian ketika dikatakan bapak sedang sakit, sampaikan kepada bapakmu aku yang datang. Kemudian disampaikan kepada Nabi, kata Nabi suruh masuk. Sopan pisan malaikat ya. Ngetuk pintu, salam heula, izin heula rek masuk rumah teh. Kemudian ketika datang, Muhammad bagaimana keadaanmu? Sudahkah siap kamu menemui yang kamu cintai kekasihmu itu? Wah luar biasa. Kata Nabi sudah. Ayat dialog bagus itu. Tapi bagaimana kalau malaikat maut itu datang kepada orang kafir itu? Walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sekiranya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, maka malaikat itu akan sambil memukul wajah dan punggung mereka. Oh, tua. Lamun tadi mah uluk salam heula, ieu langsung datang. Ayeuna sia giliran maneh. Can acan cicing jempol tenggelan. Itu beda itu. Pun nanti ketika dalam Kitabul Janaiz Imam Bukhari itu, ketika nyawa kita dicabut nih, ruh kita dicabut, ruh orang mukmin itu akan disimpan dalam tampan yang dilapisi oleh kain wol dan sutra, wangi luar biasa. Golerkeun tasirah tadi dinya, dibawa ka luhur. Ketika sampai langit dunia yang pertama itu, malaikat penjaganya akan ngomong, siapa ini? Si fulan anak si fulan. Betapa wanginya dia. Besok bukakeun pantau langitna, bukakeun. Dan itu berlangsung sampai 7 langit, sampai langit yang ke-7. Setelah itu kembali lagi. Setelah kembali langsung dimasukkan ke dalam jasad nu dikubur. Itu kata Nabi itu. Tapi orang kafir, kata Nabi,
Orang munafik kata Nabi, orang fasik kata Nabi, ketika mati dia ruhnya itu akan disimpan di nampak. Tadi kan ketika dicabut ditenggelam apa? Orang itu teninggalnya, sebab itu alamnya sudah lain kan. Tapi yang mati merasakan betul. Dia dipukuli itu wajah dan punggungnya kan tadi disebutkan dalam ayat itu. Dan ketika sudah dicabut disimpan di nampan yang alasnya itu dilapisi dengan kain kasar dan bau luar biasa. Kemudian diangkat dengan cara yang kasar oleh malaikat maut itu. Ketika sebelum sampai ke langit dunia yang pertama, penjaga pintu langit yang pertama ngomong, siapa dia? Si Fulan, anak si Fulan. Bau sekali dia. Bagaimana? Dibukakan enggak? Enggak. Maka ketika pintu langit tidak dibuka, maka malaikat yang baru itu akan melemparkannya. Dialungkan dia mah. Alpan tadi mah dijajabkan. Ya, diasupkan dari karena jasadnya, iya mah dilempar. Coba bayangkan itu. Ngeri sekali juga. Eta nu ngalaman sah, nu maut. Ya kita mah karena tidak tahu ya nyangkanya nya aman-aman we. Da dimandian digulang gaper dikitu tekuk di ge suga nyorowok dan teu. Ya memang ruhna tos teu aya. Tapi ruh itu sedang bersedih menangis karena ditolak langit. Bahkan langit pertama, jangankan yang 7, langit pertama saja sudah menolaknya dia karena bau katanya. Ya itu. Tangke malaikat di sanggeusna tadi diturunkeun deui, diasupkeun kana jasadna, datang 2 malaikat lain. Kan tadi mah tugasnya nyabut nyawanya. Tangke datang malaikat lain. Datang. Apa yang akan ditanya? Umumnya akan ditanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, kemudian siapa nabimu. Itu kan umum. Memang seperti itu. Orang-orang Yahudi, para ahli Yahudi itu ketika akan masuk Islam biasanya akan bertanya berbagai hal kepada Nabi. Dan syahadatna teh cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, tapi raditu billahi rabb wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Cek ajengan teh sok arapalkeun cenah supaya engke lamun dikubur teribet. Memang apal di luar kepala, tapi kelakuan maksiat tungkulnya tetap bakal ngabetem moal bisa ngajawab. Nu hade mah nu aiman. Saya pernah ceritakan nu aiman. Begitu diasupkeun ka kubur, sahabat nu lain ararindik kami, Nabi masih ngajanteng. Atuh sahabat teh rada sabagian teh, kunaon Nabi teh biasana gasik ninggalkeun tempat pekuburan lamun geus dikuburkeun. Nah ieu mah masih kene ngajanteng. Teu lami katinggal Nabi teh tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ketika itu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa yang menyebabkan kau tertawa? Kata Nabi, itu si Nu Aiman aya wae cek bahasa urang mah. Pas ditanya hari maneh apal teu ka Muhammad, nah gitulah ya. Ari cek Nu Aiman teh tong ribut. Jelmana tuh masih kena aya di luhur. Jadi ruh itu melihat kita yang mengantarkan jenazah tuh. Jadi lamun orang maut ke kuburan, itu ruh itu tahu siapa-siapa saja yang menghadiri penguburan dia. Mantak tadi Nu Aiman, ka malaikat teh ulah gandeng, ulah ribut. Jelema anu diomongkeun ku ente tuh masih kena aya di luhur. Jadi tahu itu. Orang bakal itu sama, kita juga kan seperti itu. Kita akan tahu siapa saja yang mengantarkan kita. Dan mungkin kita akan berpikir begini, oh si iya baheula keur waktu hirup ka aing teh. Itu. Oh si iya mah bager ieu. Ya. Jadi itu loh. Nu matak aya bahasa orang nu geus meninggal sok datangan cenanya bahasana teh gitu. Itu nanti ada pembahasan lain kali itu. Dan nanti ada malaikat yang ketika kiamat akan meniupkan apa tuh? Sang kakala. Tiupan pertama menghancurkan, tiupan kedua membangkitkan. Nah itu jaraknya itu 40 tahun.
jadi lama sekali. Dan malaikat nanti akan mengiringi manusia menuju mahsyar. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'ikun wasyahid. Setiap jiwa datang bersama seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat menjadi saksi. Jadi masing-masing kita nanti di padang mahsyar itu akan didampingi oleh 2 malaikat. Malaikat anu ngagiring jeung malaikat anu nyaksian gitu. Dan nanti ada juga malaikat penjaga neraka dan surga. Nah, jadi itu Bapak-bapak, jadi insya Allah minggu depan kita akan melihat amaliyah apa saja yang bisa menarik malaikat menyertai kita, membersamai kita dan mendoakan kebaikan kepada kita, dan amaliyah apa saja yang kita lakukan yang membuat malaikat melaknat kita dan menjauh dari kita. Ini saja mungkin, mudah-mudahan simpulnya mas satu sebenarnya, bahwa dari apa yang kita bahas 2 bab ini harus menampilkan kesadaran kita yen urang teh diawasi senantiasa ku malaikat. Mayal fitu min kaulin ila ladai raqibun atid. Jadi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari lisan kita kecuali di depan kita itu ada malaikat pencatat. Jadi apalagi tingkah laku, badan, fisik, omongan saja langsung dicatat. Nah, oleh karenanya dengan kesadaran bahwa ada korin di malaikat, ada korin di jin, ya kita harus bisa memastikan bahwa diri kita ini harus melakukan kebaikan-kebaikan dan berusaha keras untuk meninggalkan keburukan-keburukan. Sebisa-bisa kalimat yang keluar dari lisan kita itulah yang baik-baik kepada siapapun. Eta mereka diri sorangan, mereka pamajikan, mereka anak, tetangga atau siapapun. Tutur kata itu mencerminkan akhlak kita. Jadi lamun tutur kata orang kasar, keras atau apa itulah karakter kita, watak kita. Dan kita tentu harus beristighfar karena itu. Tapi kalau kita bertutur kata baik, ya lembut, ya memang kita sadari bahwa kadang kita ini dipengaruhi oleh setan sehingga kita berkata kasar, keras dan seterusnya. Tapi mukmin yang baik, mereka akan mengatakan fastaghfiru. Nah, dia pasti akan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mungkin ada satu pertanyaan boleh tentang ini? Tidak ada, cukup ya. Baik, terima kasih. Insyaallah pada pekan depan kita akan lanjutkan bahasan malaikat yang terakhir nanti ya, terkait dengan, dan nanti insya Allah menggunakan layar lagi. Nah, itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa lada wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.